Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi sistem, di mana materi kali ini kita akan membahas desain test case. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui dan memahami desain test case. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami desain test case. Bahan kajian desain test case ada definisi test case, white box testing, black box testing. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan definisi test case, white box testing, dan black box testing. Analisis desain dan test case. Analisis desain merupakan bentuk analisis desain di mana melakukan analisa bagian desain dan parameter yang perlu dilakukan testing. Desain menyempurnakan strategi testing yang dilakukan. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Test case ada test data input yang direncanakan akan digunakan oleh sistem. Test case input yang digunakan untuk menguji sistem dan memprediksi output dari input jika sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi. Dimulai dari desain test case, dilanjutkan dengan test case, dan masuk ke prepare test data. Dari desain test data juga dilanjutkan ke test data lagi, dilanjutkan pada run program with test data, dan hasilnya akan test result, dilanjutkan pada compare result to test case, di mana juga dari test case yang pertama bisa langsung masuk ke compare result to test case dan juga akan membuat test report dalam hal ini. Metode pengujian sistem ada stub testing, ada unit testing, ada black box testing, ada white box testing, ada integration testing, ada pengujian sistem, dan acceptance testing. Stub testing adalah pengujian yang difokuskan pada pengujian terstruktur kendali sebelum semua modul dituliskan. Sistem perangkat lunak secara umum terdiri dari modul yang berelasi baik secara hierarki maupun relasional. Pengujian ini penting untuk mengecek apakah terstruktur kendali sudah memetakan kinerja keseluruhan modul secara tepat. Jika ada modul yang berfungsi memanggil modul yang lain, maka harus dipastikan semua modul bekerja sama dengan tepat. Struktur kendali stub testing, di mana di sini ada main menu, ada on screen list, ada create new item, juga ada change item, juga dilanjutkan dengan delete item, ada print item, dan juga ada find item. Unit testing, jika struktur kendali antar modul sudah terbukti bagus, maka pengujian yang penting lainnya adalah pengujian unit. Pengujian unit digunakan untuk menguji setiap modul untuk menjamin setiap modul menjalankan fungsinya dengan baik. Metode untuk melakukan unit testing yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing terfokus pada apakah unit program memenuhi kebutuhan atau requirement yang disebutkan dalam spesifikasi. Pada black box testing, cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit ini sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Jika ada unit yang tidak sesuai outputnya, maka akan menyelesaikannya diteruskan pada pengujian yang kedua, yaitu white box testing. Keuntungan dari black box testing adalah yang pertama, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi dan atau ambiguitas dalam spesifikasi. Programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Kekurangan black box testing yang pertama adalah uji kasus sulit, desain tanpa spesifikasi yang jelas. Kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Beberapa bagian backend tidak diuji sama sekali. Teknik black box testing yang pertama ada equivalent partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partisi atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua adalah boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus kepada boundary, di mana adakah error atau dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Ada fuzzing atau fuzz, merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi otomatis. Yang selanjutnya adalah cause effect graph. Ini adalah teknik testing menggunakan grafik sebagai acuannya, di mana menggambarkan relasi di antara efek dan penyebab dari error tersebut. Ada orthogonal array testing, dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar.
Ada all pair testing. Tujuan testing ini memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik state transition. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari user interface dalam bentuk grafik. Ini adalah contoh dari metode black box testing, di mana di sini ada Gantt chart, ada pengujian, di mana di sini ada durasi, ada mulai, ada finish, ada tugas dari pengujian, pembuatan proposal, perencanaan, sampai review, dan ini adalah hasil dari Gantt chart-nya seperti ini. Jadi ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Dilanjutkan dengan perancangan dan mekanisme. Ini adalah perancangan dan mekanisme, di mana di sini ada lecturing, ada dosen, ada mahasiswa, interactive communication, ada respon, ada perpustakaan, ada P3MP, ada BAA AUK, ada member, ada interface, ada assessment, ada digital resource. Contohnya di sini pengguna dosen, kegiatan dan informasi pengelolaan materi belajar berupa file, di mana ada cerut, deskripsi. Dosen sebagai pengajar menyiapkan perkuliahan dengan jalan menyiapkan materi ajar dalam bentuk digital agar bisa di-download oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Jadi untuk setiap mata kuliah yang sama tapi dengan kelas yang berbeda, dan dosen yang berbeda dengan menggunakan dosen base atau jadwal base. Dosen juga melakukan pengelolaan perkuliahan. Deskripsinya, pada saat perkuliahan berlangsung, dosen dapat mengelola kelas secara interaktif dengan peserta didik. Pengolahan interaktif ini berupa tugas, assessment atau penilaian atau tes, ada komunikasi interaktif, di mana di sini ada semester base, juga ada time base. Dilanjutkan dengan tahapan pengujian, di mana di sini dimulai dari tahapan perencanaan, membuat kasus pengujian, dilanjutkan dengan test case, mempersiapkan tes data atau modul, test case data, pengujian fungsional, test case, dilanjutkan dengan pengujian graph base, test case, lalu dilanjutkan dengan pengujian equivalent positioning, test case, dilanjutkan dengan pengujian boundary value analysis, lanjut lagi dengan test case, hasil pengujian, dan juga ada test report atau hasil dari pengujian. Ini adalah modul pengujian, di mana di sini ada 7 modul, terdiri dari user umum 23 modul, member 3 modul, mahasiswa 13 modul, dosen 14 modul, BAA dan AUK dalam tahapan pengembangan, ada admin 23 modul, perpustakaan dalam tahap pengembangan. Jadi total modul yang diuji ada 76 modul. Ini adalah tes modul, di mana di sini ada lampiran data analisa pengujian black box Excelsa, modul user umum, di mana ada tes ID dengan ada kodenya, ada modul menu utama, submodul, ada tes ID-nya, ada deskripsi pengujian, ada prosedur pengujian, ada masukan, hasil yang diharapkan, dan juga hasil yang didapat. Dilanjutkan dengan hasil pengujian, di mana di sini ada nama modul yang diuji, derajat nilai modul pengguna, pemenuhan kebutuhan pengguna. Di sini juga ada nilai dari derajat dan juga ada ketentuan, di mana pemenuhan kebutuhan pengguna dianggap baik jika derajat nilai modul pengguna lebih besar sama dengan 0,80 dan dianggap kurang baik jika nilai modul pengguna kurang dari 0,8. Jadi kalau dilihat dari hasil ini semuanya dianggap baik. Namun untuk yang BAA dan AUK dan perpustakaan belum diimplementasikan. White box testing adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki, kemudian dikompil ulang. Teknik white box testing yang pertama ada basic path testing, merupakan metode yang memungkinkan perancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logikal dan dari rancangan prosedural dan menggunakan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Test case yang dibuat untuk menguji himpunan basis dijamin akan mengeksekusi setiap statement di dalam program sekurangnya sekali pada saat pengujian. Yang kedua ada flow graph, merupakan notasi sederhana untuk merepresentasikan control flow, di mana di sini ada contoh flowchart dan flow graph dimulai dari
Mulai ada 1, ada percabangan, langsung ke proses 2, ada percabangan 3, masuk ke 4, di proses ke-5, dan dia akan melanjutkan lagi, balik lagi pada yang ke-1. Untuk yang dari 3, dia masuk ke 6, ada percabangan, dilanjutkan ke 7 dan juga ke 8, dilanjutkan lagi. Nah, sampai selesai, jadi masuk ke 1 dan dia akan selesai seperti itu. Ada edge, di mana di sini ada juga dari 1 masuk ke 2, 3, dipecah lagi menjadi 6, 7, dari 2, 3 ke 4, 5, dari 6, 7 ke 9, ke 8, dilanjutkan ke 10, dari 4, 5 ke 10, dan dari 10 nanti muter lagi ke 1 dan masuk lagi ke 11. Ada titiknya, ada nodenya juga, ada region R1, R2, R3, R4. Selanjutnya ada cyclomatic complexity, digunakan untuk mengetahui jumlah alur yang perlu dicari. Cyclomatic complexity merupakan metrik yang dalam hal ini yang menyediakan ukuran kuantitatif dan kompleksitas logical program. Nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya 1 kali. Cyclomatic complexity mempunyai fondasi dalam teori graph dan dapat dihitung dengan 1 dari 3 cara. Yang pertama adalah jumlah region dengan cyclomatic complexity. Yang kedua adalah cyclomatic complexity Vg untuk sebuah flow graph. G itu adalah didefinisikan sebagai V, G sama dengan E min N plus 2E dalam jumlah edge pada flow graph, dan N adalah jumlah node pada flow graph. Cyclomatic complexity Vg atau flow graph G juga dapat didefinisikan sebagai Vg sama dengan P plus 1. P adalah jumlah predikat node yang terdapat pada flow graph. Ini adalah contoh dari cyclomatic complexity, di mana dimulai dari start A sama dengan 0. Di sini ada percabangan B lebih besar daripada C. Jika yes, maka dia A sama dengan B. Jika no, A sama dengan C. Dilanjutkan akan mencetak print A, B, C, dan juga dia akan stop. Dilanjutkan dengan graph metric. Prosedur untuk membuat flow graph dan menentukan himpunan basis path dapat diterima berdasarkan mekanisme. Untuk mengembangkan software yang membantu pengujian basis path, sebuah struktur data disebut graph metric dan dapat sangat bermanfaat. Graph metric adalah matrik kotak yang ukurannya jumlah baris dan kolom sama untuk jumlah node dan flow graph-nya. Setiap baris dan kolom berhubungan dengan node yang teridentifikasi dan data matrik berhubungan dengan koneksi atau edge. Di mana di sini adalah contoh graph metricnya, ada undirected, ada directed, ada juga weighted, seperti itu. Ini ada agency metric, ada degree dari 13111125, ada odd degree dari 141100, ada degree, ada nilainya dari 24 sampai 72. Kelebihan whitebox testing ada kesalahan logika, ketidaksesuaian asumsi, kesalahan pengetikan. Kelemahan dari whitebox testing sangat mahal untuk dilakukan karena membutuhkan tester yang terampil untuk pengujian. Pada perangkat lunak jenisnya besar, metode whitebox testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak sumber daya untuk melakukannya, tidak mempedulikan tampilan user interface aplikasinya. Integration testing, di mana di sini terdiri dari uji coba antarmuka, uji coba skenario, uji coba aliran data, uji coba sistem antarmuka. Ada pengujian sistem, di mana yang diuji di sini bukan hanya perangkat lunak, namun sistem transmisi data, dan juga ada perangkat keras. Ada komputer magnetic reader test, dan untuk menjamin perangkat lunak dapat bekerja dengan secara keseluruhan sistem. Ada acceptance testing, di mana di sini ada alpha testing dan juga ada beta testing. Ini adalah alpha testing untuk melihat kemudahan dan penggunaan perangkat lunak oleh pengguna akhir, sedangkan untuk beta testing itu adalah menentukan apakah sistem dapat diterima atau harus dirancang ulang. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari dosen pendidikan ada Fata Hentino Nursanti Setiawan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.